Eman-eman. Eman-eman itu apa lagi Indonesia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Siswandi di konten spesial Ramadan Kaji Luar. Untuk episode kali ini ada yang beda nih teman-teman. Coba bisa diamati dulu ya. Kira-kira apa nih yang beda? Apakah pakaian saya, peci, atau wajah saya nih? Untuk episode kali ini kita tampilkan dengan setting tempat yang berbeda nih teman-teman. Dan di samping saya sudah ada Ustadz Sunarlan selaku narasumber yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman netizen yang sudah mengirimkan pertanyaan di Instagram kami. Bisa kita sapa dulu nih beliau Ustadz Sunarlan. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kak Siswandi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz. Masih agak lemes nih. Masih agak lemes. Kurang lemes ya? Kurang asupan. Kurang asupan, kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Tanpa berlama-lama lagi ya Ustaz, kita langsung saja ya. Mungkin ada pertanyaan dari netizen Ustaz. Ada pertanyaan masuk terkait dengan puasa Ustaz. Pertanyaan dari @dava yakin. Pertanyaannya, kalau sudah masuk imsak Ustaz dan belum adzan subuh, tapi kita masih makan, itu gimana Ustaz? Kita harus gimana? Oh sudah imsak. Sudah imsak tapi belum adzan subuh. Belum ada subuh. Tapi kita masih makan nih, belum habis makannya. Kita masih sahur ya? Kita masih sahur, masih 2 piring lah. Masih 2 piring. Masih ngopi-ngopi ya? Masih ngopi-ngopi. Mungkin yang perlu kita sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Yang perlu kita ketahui adalah batas dari sahur itu bukan imsak atau adzan subuh, tapi masuk waktu subuh. Kenapa ada imsak? Karena hakikat puasa adalah imsak itu sendiri atau menahan. Makanya ada yang namanya imsak. Imsak itu biasanya kalau kita 10 menit sebelum adzan subuh. Sebelum masuk waktu subuh. Itu pun aslinya bukan 10 menit. Imsak misalkan pukul 4, adzan subuh pukul 4:10. Iya. Itu berarti ada waktu yang namanya waktu ikhtiyat. Waktu ikhtiyat. Waktu ikhtiyat itu adalah waktu untuk jaga-jaga, berhati-hati. Supaya jam 4 kita sudah menyelesaikan sahur, makan, minum, dan sebagainya. Nanti masuk waktu subuh itu pukul 4:05. Ditambah 5 menit lagi sebagai ikhtiyat untuk agar itu dipastikan subuh itu sudah masuk. Makanya ada waktu ikhtiyatnya berarti 5 menit sebelum subuh dan 5 menit setelahnya. Makanya itu waktu imsak. Terus bagaimana kalau kita imsak kalau masih makan? Ya lihat dulu. Imsaknya pukul berapa? Adzannya pukul berapa? Berarti harus tahu jadwal adzannya ya, kita harus tahu jadwal. Kalau kita hidup di era sekarang ya pasti kita sudah punya jadwal imsak ya. Iya. Kita sudah punya jam, kita punya HP, ada pengumuman di masjid dan sebagainya. Itu sudah cukup lah. Sudah sangat cukup. Jadi bagaimana kalau kita imsak kalau masih makan? Ya berarti aslinya tidak apa-apa. Asalkan belum masuk waktu subuh. Belum adzan langsung. Bukan belum adzan, beda lagi loh ya. Oh beda. Muadzin kan bisa saja telat. Iya. Muadzin bisa saja telat. Misalkan taruhlah tadi jam berapa? Jam 4:10 itu 4:10 sudah waktu imsak. Waktu subuh. Berarti misalkan dia adzannya 4:12 atau 13. Berarti kan itu sudah masuk subuh. Berarti sudah puasa kita. Yeah. Sudah puasa. Kalau puasa terus misalkan kita kok makan bablas sampai waktu subuh, itu berarti puasa kita nanti tidak dihitung. Tidak dihitung, tapi wajib imsak. Nah, imsak sendiri adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Berarti tetap nggak makan sama minum ya? Tidak makan, tidak minum. Sampai kita kayak orang puasa. Tapi nanti setelah Ramadan, setelah tanggal 1 Syawal, kita wajib untuk mengganti, mengqadha ya. Atau mengqadha.
Jadi puasanya tidak dihitung, kita wajib seperti orang yang berpuasa. Nanti setelah Ramadan selesai, setelah tanggal 1 Syawal, kita juga punya kewajiban untuk mengqadanya. Jadi itu ya, makanya hati-hati. Hati-hati, kita sudah difasilitasi yang namanya imsak. Itu untuk menjaga agar kita tidak bablas keadaan subuh. Jadi ini ada salah satu kasus Swandi. Ini kasusnya ini tadi minum kopi atau sebangsanya di kitab Kasyifatus Saja karangannya Imam Nawawi, sarahnya Safiratun Najah. Di situ di bab puasa ada fatul masalah atau kasusnya seperti ini. Orang itu minum kopi persis sebelum fajar, sebelum masuk waktu subuh. Terus bagaimana? Karena kopi itu cairan itu nanti dicampur dengan air liur atau ludah. Itu nanti misalkan kok dia sudah masuk waktu subuh terus ketelan, itu otomatis puasanya batal. Makanya harus hati-hati. Ketika imsak kita sebisa mungkin jangan sampai makan minum lagi. Kalau misalkan minum, taruhlah nggak apa-apa, minum air putih. Jangan yang ada rasa-rasa. Tapi jangan yang ada rasa-rasa, kopi, sirup atau yang lain. Soalnya kalau misalkan nanti kok sudah masuk, terus ada sisa-sisa di rongga-rongga mulut, nanti kecampur dengan air liur, adalah kita pas sudah adzan, sudah fajar, sudah subuh, itu kita telan, berarti itu sama saja dengan batal. Kan sama saja dengan minum. Makanya ya, imsak itu dijadikan satu waktu agar kita puasanya menjadi sah. Terus ada pertanyaan lagi Ustaz, masih terkait puasa. Bagaimana hukumnya semisal lupa niat untuk berpuasa dalam satu hari itu Ustaz? Belum niat, misal pas tarawih kan biasanya imam itu membacakan niat ya Ustaz dan diikuti jamaah. Nah itu dilalah pas itu kita langsung pulang tuh. Setelah salam langsung kabur aja tuh. Dan dilalah juga lupa nggak niat. Jadi mungkin nggak ikut sholat jamaah. Ya itu tarawih juga bisa jadi. Kalau masalah urusan lupa niat, karena niat adalah salah satu rukun puasa. Dari salah satu rukun puasa adalah mabitu niat. Atau kita harus malamnya berniat minimal sebelum adzan subuh ketika waktu sahur. Bisa dicicil dari mulai setelah isya atau malamnya jam 1, jam 2 atau setelah kita makan sahur atau sebelumnya itu kita bisa niat. Kok delalah lupa, kita juga tidak taklid kepada Imam Malik pada malam pertama bulan Ramadan. Maka yang terjadi adalah seperti yang tadi. Kita tetap wajib imsak, wajib menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Puasanya tidak dihitung, wajib mengqadha. Makanya kan agak iman-iman atau bisa dikatakan iman-iman. Iman-iman itu apa lagi Indonesia ini? Sia-sia. Makanya bisa dikatakan yang seperti itu sayang. Iman-iman itu sayang. Sayang kita sudah sahur tapi lupa niat. Jadi gitu ya untuk Mas Dafa Yakin. Untuk pertanyaannya tadi sudah dijawab dengan Ustadz Sunarlan. Mungkin bisa menambah referensi Mas Yakin ya dan teman-teman netizen semua. Terima kasih untuk konten kali ini. Kita cukupkan ya Ustadz. Terima kasih sudah mau hadir Ustadz. Dan jangan bosan-bosan ya Ustaz untuk mampir di konten kita ini. Nanti kita ngopi-ngopi saja. Ya, siap Ustaz. Nanti setelah ini kita ke angkringan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan praktek ibadah ataupun tentang keagamaan, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di DM Instagram kami @alasor_smg. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, masih bersama saya Kang Siswandi di konten Tajil Luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.